Barangkali lo belum tahu, ini adalah Infinix GT30 Pro, sebuah handphone dari Infinix yang punya spesifikasi gaming banget. Bukan cuma spesifikasinya, lo lihat nih desainnya juga udah kelihatan gaming banget. Yang ini warnanya dikasih nama Shadow S. Ada beberapa warna lagi, tapi gue nggak akan ngebahas itu dan gue juga nggak bakal ngebahas tentang kameranya, yada-yada. Tapi gue pengen ngasih tahu ke kalian tentang fitur-fitur AI khusus untuk game Genshin Impact yang dikasih sama Infinix di Infinix GT30 Pro. Tapi sebelum itu, untuk mengingat spesifikasi dari Infinix GT30 Pro yang gua pakai ini adalah SoC-nya MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5G dan ini variannya RAM-nya 8 GB dengan storage 256 GB. Layarnya juga udah cakep, dia udah pakai layar AMOLED yang dukung refresh rate sampai 144 Hz, resolusinya 1.5K. Ini gokil banget. Oke guys, ini settingan Genshin Impact-nya. Dia ada settingannya di sedang ya, tapi FPS-nya ada di 30 aja. Gua akan coba unlock sampai ke 60 untuk ngelihat dia bisa sampai ke berapa sih ya. Langsung terlalu berat, tapi kita belum nyalain ini mode kinerja. Nah, alias powernya akan di-unlock nih sama si Infinix-nya. Nah, sebelum gue ngomongin soal settingan AI-nya, ini tampilan dan gameplay dari Genshin Impact di handphone yang lain, alias yang default tuh kayak begini ya. Kalau lo mau lari gitu ya, mau jalan jauh, lo harus tahan analog kiri yang sebelah sini nih harus ditahan kayak begini. Ini nggak banget lah, capek lama-lama kan ya. Nah ini misalnya kalau misalnya gue ngeliat item nih kayak gini, set muncul kan tuh barang-barangnya kan, itu harus gue deketin, abis itu pencet traveling doctor server. Nah itu baru diambil tuh itemnya gitu ya. Tapi dengan fitur AI ini semua bisa berubah. Kita akan cek fitur AI-nya, swipe dulu dikit dari sebelah sini, abis itu ke paling bawah gameplay tambahan, dan kita klik yang ini kotak ajaib AI ya. Yang pertama itu AI-nya ada percepat dialog. Percepat dialog secara otomatis. Jadi kalau misalnya lo nggak betah main Genshin Impact kebanyakan cincong gitu ya, lo bisa nyalain aja, tek, nanti dia ngomongnya akan jadi cepat. Nanti akan kita coba ya. Terus ada pengambilan otomatis nih, gue onin juga. Pengambilan otomatis nih, langsung gue contohin ya. Pengambilan otomatis tuh misalnya gue habis periksa nih, set, kan ada barang tuh, langsung masuk ke inventory. Jadi nggak usah pakai lama-lama lagi guys. Lagi ya, sekali lagi, langsung masuk ke inventory. Jadi lo nggak perlu pick up satu-satu lagi barangnya gitu. Asik banget. Terus fitur AI yang lainnya itu ada di cairkan. Nah ini nanti gue akan coba cari lawan yang pakai cryo ya. Terus kalau kita beku itu langsung cepet, langsung dapat dicairkan dengan cepat gitu. Mantep ya. Dan satu lagi, ini yang paling krusial buat gue itu adalah kunci berlari ya. Oke, lihat, nah tuh muncul kan di sini tampilannya dengan tombol yang satu ini. Ini apaan nih? Oke, deketin, iya langsung pick up, asik banget. Nah dengan tombol yang satu ini gue cukup pencet gini aja dan dia otomatis lari guys. Jadi gue nggak usah capek-capek lagi pakai analog di sebelah kiri, tinggal ngarahin aja dengan yang kanan ini gitu. Jadi kalau misalnya mau lari ke sana, tinggal kalian arahin ke sana, mau lari ke kanan, tinggal kalian arahin ke kanan gitu. So simple, enak banget. Ini tombol yang sangat berguna ya. Terus kalau mau berhenti larinya tinggal pencet lagi. Terus mau lari lagi tinggal pencet lagi. Enak sekali. Ya nggak asik kan? Gua akan coba nyalain teleport waypoint yang ada di atas itu ya sekalian ya. Set, gue pencet tombol berlarinya. Jadi tinggal gini aja asiknya tuh. Meskipun dia nanti manjat pun dia akan tetap jalan terus gitu karakter kita ke atas. Ini fitur yang sungguh memudahkan banget ya buat kalian yang suka main Genshin Impact menurut gua. Asik banget karena defaultnya nggak ada kan kayak gini-ginian. Oke, ini ada sesuatu di sini, periksa, cung, langsung masuk kantong gitu. Oke, teleport waypoint tadi di mana ya? Oh, masih naik lagi ke atas. Siap, dengan tombol lari otomatis gue cuma tinggal pencet tombol larinya aja, jadi gue nggak perlu capek-capek mencet apa namanya analog ditahan ke bagian atas gitu, ribet guys. Nah kalau kayak gini kan manjat, dia manjat sendiri tuh, tinggal lo atur deh mau lompat ke atas sana, tak langsung lompat. Oke, gitu, lari lagi, manjat lagi, lompat lagi, iya bisa guys, bisa banget.
Ini bikin main Genshin Impact tuh jadi lebih enak sih buat gue. Jadi kayak lebih nyaman lah gitu. Asik ya. Gue nyalain. Tada gitu ya. Oke, gue akan coba cari karakter untuk ngetes yang dialog dipercepat itu ya. By the way, ini memang dengan settingan sedang kita dapat FPS-nya tuh agak kurang oke ya, di bawah 30. Dan gue menyarankan kalau kalian pakai GT30 Pro, turunin ke settingan rendah aja. Itu menurut gue udah cukup ya. Dan masih bisa dinikmati lah kalau kita main Genshin Impact ya. Itu bakalan nambahin FPS-nya dengan lumayan signifikan lah ya. 5 FPS di atas 30 kan itu lebih enak gitu. Nah, ini gue coba ngomong sama si Sarah. Tuh, jadi lebih cepat ya. Oke, gue kirim. Tuh, dialognya jadi jalannya lebih cepat gitu. Dibandingin sama kalau dialognya nggak gue bikin lebih cepat. Nah, kalau dibikin pelan-pelan tuh, kayak begini. Oke, ini pelan banget. Tapi kalau misalnya kita pakai dialog yang lebih cepat, tunggu. Tek, jadinya seberapa cepat? Tut. Nah, langsung jadi. Tuh. Oke. Tek, cepat ya. Gitu ya, dipercepat ya. Jadi pas awal-awal emang kayak biasa aja, tek, toto, selesai gitu. Ini enak banget guys. Asik banget buat apa namanya kalian yang suka main Genshin Impact dan gak suka dengerin dialog kelamaan. Terus gue akan coba cari monster yang base-nya cryo untuk ngetes yang cairkan otomatis itu ya. Nah, ini ya misalnya ya. Gue akan ngelawan mereka nih. Dan ayo dong, bekuin dong, please. Lo nggak ada yang mau ngebukuin gue apa? Woi, bekuin woi. Malah gue bekuin duluan kalian kan? Ayo dong, nggak ada yang mau bekuin gue nih. Coy, please coy. Susah juga nyari yang mau ngebukuin gue ya. Nah nih, tuh Frozen, set, auto cair, iya, lagi. Tadi kita Frozen terus auto cair gitu guys. Mantap kan? Set, Frozen. Oh, enggak. Oke, mati. Itu karena gue tadi nggak ngelawan ya. Ya, intinya kayak begitu ya. Kita juga belum ngomongin soal ini nih. Soal trigger kanan dan kiri yang bisa kalian setting gitu buat main Genshin Impact. Terserah mau dipakai buat ganti karakter atau buat nyerang atau buat apa itu terserah. Ya, jadi kayak gitu ya Genshin Impact di Infinix GT30 Pro. Menurut gua ini adalah sebuah handphone yang ngasih fitur Genshin Impact yang agak lain gitu, agak beda, dan gua nggak tahu apakah ini bisa bikin kalian ke ban atau enggak, tapi hopefully enggak ya. Soalnya dia gitu-gitu aja sih dan nggak terlalu ngubah gameplay, malah bikin lebih gampang. Ya namanya fitur-fitur kayak gini emang harusnya kudu bikin gampang. Kalau kagak bikin gampang mah nggak usah ada. Oke lah gitu ya guys ya. Video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi penasaran gitu ya. Handphone apa sih 3 jutaan nih yang bisa buat main Genshin Impact tapi ada fitur-fitur tambahan oke-nya gitu. Dan ya menurut gua sih Infinix GT30 Pro ini bisa banget kalian pertimbangkan untuk kalian beli, terutama dengan fitur-fitur AI yang emang khusus untuk Genshin Impact tadi. That's it, gue dari main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.